Di Gaza, sebuah rumah sakit bisa berfungsi sebagai markas militer. Sekolah dapat berubah menjadi lokasi penyergapan, dan masjid mungkin menyembunyikan pintu masuk menuju terowongan bawah tanah. Di wilayah ini, batas antara yang sipil, yang suci, dan yang militer nyaris tak terlihat. Kesalahan dalam membedakannya bisa merenggut ratusan nyawa, karena medan perang yang sesungguhnya bukanlah yang terlihat di permukaan, melainkan yang tersembunyi di bawah tanah. Di bawah setiap jalan, rumah dan sudut kota Gaza, terdapat jaringan tak kasat mata yang hidup dan terus berkembang. Sebuah labirin raksasa, menyerupai sistem kereta bawah tanah yang tidak pernah tercatat dalam peta resmi manapun. Apa yang awalnya hanyalah lorong-lorong sederhana untuk menyelundupkan barang, perlahan berevolusi menjadi sistem militer bawah tanah yang kompleks. Struktur masif dari beton dan baja, tempat kegelapan mutlak berkuasa, dan keheningan bisa menyembunyikan satu unit tempur penuh. Inilah arena ideal untuk permainan mematikan kucing dan tikus. Seorang prajurit tak pernah tahu apakah langkah berikutnya akan menjadi langkah terakhirnya. Namun, konflik tersembunyi ini kini tidak lagi bisa disembunyikan dari dunia. Pada Kamis, 7 Agustus 2025, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara terbuka menyatakan niat Israel untuk mengambil alih seluruh wilayah jalur Gaza. Hanya sehari berselang, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana operasi tersebut, menandai dimulainya babak baru dalam perang yang telah lama berlangsung. Jika dilihat dari angka, situasinya sangat mencengangkan. Sekitar 2,3 juta warga Palestina terjebak di wilayah sempit, bersama dengan 20 hingga 30 sandera Israel, serta antara 5.000 sampai 8.000 pejuang Hamas yang terkonsentrasi di sekitar 25% wilayah Gaza, satu-satunya area yang belum sepenuhnya dikuasai Israel. Netanyahu dengan hati-hati menghindari penggunaan istilah pendudukan atau aneksasi, tetapi pernyataan tersebut langsung memicu kekhawatiran internasional. Biaya politik, kemanusiaan, dan militer dari operasi ini diperkirakan akan sangat besar. Di tengah semua ini, muncul satu pertanyaan yang paling menakutkan. Bagaimana cara melawan musuh yang tidak berdiri di depan mata, melainkan bersembunyi tepat di bawah kaki Anda? Jawabannya sangat rumit. Apa yang kini dikenal sebagai kota bawah tanah Gaza adalah hasil dari puluhan tahun penggalian yang dilakukan secara diam-diam. Terowongan pertama yang tercatat ditemukan pada tahun 1983. Sebuah lorong primitif yang digali dengan alat seadanya menembus bawah perbatasan. Sepanjang dekade 1980-an hingga awal 2000-an, terowongan-terowongan ini terutama digunakan untuk penyelundupan, senjata ringan, rokok, bahan bakar, obat-obatan, bahkan manusia melewati jalur gelap tersebut. Bagi banyak warga, ini adalah jalan keluar ekonomi di tengah blokade dan pembatasan. Namun penyelundupan hanyalah tahap awal. Pada tahun 2006, ketika Hamas mengambil alih kendali Gaza, fungsi terowongan berubah drastis. Organisasi ini menyadari bahwa bawah tanah adalah tempat ideal untuk menyembunyikan persenjataan, pasukan, dan informasi strategis. Lorong yang dulunya hanya dilewati kardus rokok, kini menjadi jalur pengangkutan roket dan pejuang bersenjata. Tanah di bawah rumah-rumah penduduk perlahan berubah menjadi infrastruktur perang. Seiring waktu, jaringan ini berkembang menjadi sebuah kota tersembunyi. Di dalamnya terdapat pusat komando dan kendali, ruang medis yang berfungsi sebagai rumah sakit rahasia, barak tidur bagi para pejuang, gudang senjata berisi roket, serta persediaan logistik lengkap dengan jaringan listrik. Israel menyebutnya Metro Gaza. Bagi Hamas, sistem ini adalah tambeng perfekta. Melalui jalur bawah tanah ini, para pejuang dapat berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain tanpa terdeteksi oleh drone, satelit, atau pengawasan udara. Seorang penembak jitu bisa melepaskan tembakan dari sebuah gedung, lalu menghilang beberapa menit kemudian, muncul kembali di lokasi lain seolah-olah ia menembus dinding kota itu sendiri. Di permukaan, kehidupan tampak berjalan normal, tetapi di bawah kaki warga sipil, sebuah labirin raksasa mampu memindahkan pasukan secara diam-diam. Disinilah letak paradoksnya. Dengan ukuran Gaza yang relatif kecil, banyak yang mengira menemukan terowongan-terowongan ini hanyalah soal waktu. Kenyataannya jauh lebih sulit.
Hamas telah menyempurnakan cara menyembunyikan pintu masuk di tempat-tempat yang paling tak terduga. Ada yang tersembunyi di bawah lantai keluarga, di antara mainan anak-anak, atau di balik lemari. Ada pula yang berada di ruang bawah tanah rumah sakit, di halaman sekolah, atau di area masjid, lokasi yang jika diserang akan menimbulkan konsekuensi politik dan kemanusiaan yang sangat besar. Tidak semua akses terlihat rumit, beberapa hanya tampak seperti lubang biasa di tanah kosong, kandang cayam, atau bangunan tua yang terbengkalai. Tempat-tempat yang tampak sepele, sampai tiba-tiba dari sana muncul kelompok bersenjata. Inilah sebabnya, setiap meter pergerakan pasukan Israel nyaris tidak pernah benar-benar aman. Sebuah wilayah yang terlihat telah dibersihkan, bisa kembali menjadi zona berbahaya kapan saja. Laporan pertempuran menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pejuang Hamas muncul jauh di belakang garis Israel, di area yang telah diamankan berhari-hari atau bahkan minggu-minggu sebelumnya. Dampaknya sangat besar bagi operasi militer. Setiap langkah maju terasa sangat lambat dan melelahkan. Bukan sekedar merebut bangunan dan jalan, tetapi mengujur musuh tak terlihat di bawah tanah, dalam labirin yang seakan tak berujung. Menghadapi ancaman bawah tanah ini, Israel terpaksa mengandalkan persenjataan yang awalnya dirancang untuk konflik di era lain. Salah satunya adalah GBU-28, bom penghancur bungker. Senjata seberat hampir 2 ton ini dikembangkan oleh Amerika Serikat pada masa Perang Galuk, khusus untuk menembus lapisan tanah dan beton sebelum meledak jauh di dalam, menghancurkan apapun yang tersembunyi di kedalaman. Bom ini bekerja dengan 2 mekanisme utama. Pertama, tubuh bom yang diperkuat dan sistem pemicu dengan jeda waktu. Berbeda dengan bom konvensional yang meledak saat menghantam permukaan, GBU-28 justru menembus beberapa meter ke dalam tanah sebelum meledak. Tujuannya jelas, memastikan ledakan terjadi di dalam target, bukan di atasnya. Kedua, bom ini menggunakan sistem muatan tandem. Ledakan awal berfungsi membuka jalan, menciptakan rongga di tanah atau beton, lalu ledakan kedua mengikuti jalur tersebut, menyalurkan daya hancur langsung ke pusat bunker atau terowongan yang dituju. Dalam konflik tahun 2008 dan 2014, bom-bom ini terbukti sangat efektif untuk menghancurkan terowongan dan bunker yang diperkuat. Setiap hantaman menghasilkan getaran hebat, gemuruh yang terasa hingga jauh, dan dalam hitungan detik mampu meruntuhkan lorong-lorong bawah tanah. Namun ada satu masalah besar. Terowongan Gaza tidak berada di padang pasir kosong atau pangkalan militer terpencil. Mereka berada tepat di bawah kawasan permukiman, di bawah rumah sakit, masjid, dan sekolah. Daya hancur bunker Buster memang luar biasa, tetapi konsekuensi kemanusiaannya sama besarnya. Dalam perhitungan ini, harga politik dan korban sipil seringkali lebih berat daripada keuntungan militer. Karena itulah Israel mulai mencari pendekatan lain. Pada konflik-konflik sebelumnya, ketika pasukan infanteri bergerak maju, mereka akan menandai setiap pintu masuk terowongan yang ditemukan. Setelah itu, unit zeni tempur datang untuk menutupnya secepat mungkin. Caranya beragam, meledakkan akses masuk dengan bahan peledak, mendorong tanah dalam jumlah besar menggunakan bulldozer, atau memompa beton cair hingga lorong tersebut terkubur hidup-hidup. Metode-metode ini sederhana, bahkan terkesan darurat, tetapi pada masanya cukup efektif. Kini situasinya berubah total. Hamas telah menghabiskan bertahun-tahun memperkuat terowongan-terowongannya dengan beton tebal, layaknya bunker bawah tanah. Setiap jalur memiliki banyak cabang dan lebih dari satu pintu keluar. Menutup satu akses sama sekali tidak berarti terowongan itu berhenti berfungsi. Melumpuhkan jaringan ini ibarat memadamkan api di bawah tanah. Satu lubang ditutup, api muncul di tempat lain. Semakin dalam ia menyebar, semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Lebih banyak bahan peledak, lebih banyak waktu, lebih banyak kekerasan, dan otomatis risiko korban sipil pun meningkat. Dengan invasi skala besar yang sedang berlangsung, Israel tidak lagi bisa mengandalkan cara-cara lama. Diperlukan perubahan besar. Karena itulah pada fase baru perang ini, pasukan pertahanan Israel mulai menerapkan taktik yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam pertempuran. Nyata, metode yang secara khusus dirancang untuk memburu musuh di bawah tanah. Salah satu taktik tersebut dijuluki media sebagai sponge bomb. Hampir tidak ada informasi resmi mengenai senjata ini. Desain dan cara penggunaannya masih dirahasiakan. Namun bocoran yang beredar terdengar lebih seperti hasil eksperimen laboratorium rahasia daripada senjata konvensional. Ini bukan granat yang menyebarkan serpihan atau api, melainkan perangkat yang melepaskan busa. Busa ini bukan busa biasa.
Ia mengembang dengan cepat, mengisi ruang dalam hitungan detik, lalu mengeras seperti semen, menyumbat terowongan sepenuhnya. Prosedurnya sederhana tetapi cerdas. Seorang prajurit terlebih dahulu melempar granat konvensional kecil ke dalam mulut terowongan. Ledakan awal menciptakan tekanan dan asap. Beberapa detik kemudian, sponge bomb dilemparkan. Busa menyembur keluar, mengembang secara brutal, dan langsung membeku, menutup akses masuk. Namun fungsinya tidak berhenti di situ. Asap dari granat pertama akan mencari jalan keluar melalui lorong-lorong bawah tanah. Pasukan di permukaan mengamati dengan seksama kemana asap itu muncul. Setiap kepulan abu-abu yang terlihat di kejauhan menandai satu titik lain dari labirin yang harus dihancurkan. Hingga kini, belum ada rekaman video atau foto yang benar-benar terkonfirmasi tentang senjata ini. Ia berada di antara fakta dan rumor. Meski begitu, para perwira Israel telah berbicara terbuka tentang penggunaannya. Dan di medan tempur, para prajurit menyebutnya sebagai alat yang senyap, tak terlihat, namun mampu mengubah terowongan menjadi makam beton dalam beberapa detik. Namun Israel tidak hanya mengandalkan teknologi dan sains. Dalam perang bawah tanah Gaza, mereka juga memanfaatkan sekutu yang jauh lebih tua, makhluk hidup yang bisa bernafas, mencium dan menyerang, anjing tempur. Unit-unit pasukan khusus telah membawa hewan-hewan ini ke dalam operasi di Gaza. Ini bukan anjing pelacak biasa. Mereka dilatih selama berbulan-bulan untuk turun ke kedalaman bumi, menyusuri lorong-lorong sempit dan gelap, mengejar musuh di tempat yang bahkan prajurit terlatih pun enggan memasukinya tanpa cadangan. Anjing perang telah dikenal dalam sejarah militer selama berabad-abad. Mereka digunakan untuk melacak musuh, mendeteksi ranjau dan bahan peledak, bahkan sebagai alat intimidasi. Namun apa yang terjadi di Gaza adalah sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya di era modern, anjing dilatih secara khusus untuk bertempur di dalam terowongan. Bayangkan adegannya, moncong dilepas, perintah diberikan. Hewan itu melompat ke dalam kegelapan, kukunya menggores beton, nafasnya berpadu dengan udara lembab bawah tanah, lalu ia menghilang, ditelan lorong dan keheningan. Di atas para prajurit menunggu, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di bawah sana, hanya gema samar, mungkin gonggongan teredam, mungkin suara tembakan. Tidak ada kesaksian langsung tentang seberapa efektif metode ini, tetapi di medan perang, gambar-gambar telah beredar yang mengkonfirmasi penggunaannya. Meski begitu, bahkan bom eksperimental dan anjing yang dilepas ke dalam kegelapan tidak menyelesaikan masalah besar. Di Gaza, tantangannya bukan sekedar menutup terowongan, melainkan mengetahui keberadaannya sebelum terlambat. Israel tidak ingin menemukan terowongan pada saat peluru sudah ditembakkan atau ketika seorang pejuang membawa peluncur granat. Tujuan mereka adalah mendeteksi jaringan ini jauh sebelumnya, mengantisipasi musuh, dan menutup jalur sebelum digunakan untuk penyergapan. Namun Gaza menjadikan tugas itu seperti mimpi buruk. Setiap menit yang hilang bisa berarti serangan dari bayang-bayang. Sekelompok pejuang muncul di tempat yang paling tidak terduga. Tembakan silang yang menghancurkan garis depan dan merusak seluruh logika pertempuran. Israel menyadari semua itu. Karena itulah mereka mulai mengerahkan senjata jenis baru, bukan dari baja, bukan pula dari mesiu, melainkan dari penglihatan yang tak kasat mata. Mata-mata digital yang mampu melacak setiap gerak-gerik, setiap sinyal, setiap petunjuk kecil yang mengindikasikan adanya sesuatu yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Langit pun diubah menjadi sekutu utama. Drone tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat pemantau atau pengambil gambar udara. Kini mereka bertindak sebagai pemburu pola kehidupan. Mesin-mesin ini mengamati tanpa henti, menyaring rutinitas harian hingga menemukan kejanggalan dalam hal-hal yang tampak biasa. Prinsipnya sederhana. Jika terowongan tidak bisa dilihat, maka amati siapa yang menggunakannya. Dari udara, sensor merekam segalanya. Sekelompok pria yang memasuki sebuah rumah dan tak pernah terlihat keluar. Kendaraan tertutup yang berulang kali datang ke halaman yang sama pada dini hari. Atau sesuatu yang lebih aneh, seseorang muncul di sebuah kandang ayam pukul 2 pagi, lalu lenyap begitu saja dalam gelap. Detail sekecil apapun menjadi potongan penting dari sebuah teka-teki. Dalam doktrin militer Israel, metode ini disebut pengawasan berkelanjutan. Bagi pihak yang diawasi, artinya satu kesalahan kecil dalam rutinitas bisa berujung pada terbongkarnya seluruh jaringan. Tak hanya dari udara, di belakang garis pertempuran, Israel juga menurunkan unit-unit yang tampak lebih cocok berada di laboratorium penelitian ketimbang di medan perang. Ini adalah tim khusus yang membawa perangkat sonar, alat yang mampu mendengar apa yang terjadi di bawah tanah. Mereka bergerak perlahan, nyaris seperti arkeolog di zona konflik.
Setiap gelombang suara dikirim menembus tanah, memantul dari rongga-rongga tersembunyi, lalu kembali sebagai data mentah. Dari sinilah para teknisi membangun peta 3 dimensi, mengungkap ruang kosong yang tak terlihat oleh mata manusia. Bagi orang biasa, itu hanyalah pasir dan beton. Di layar mereka, tampil sebagai labirin rahasia. Asal-usul teknologi ini masih menjadi perdebatan. Ada yang menyebutnya adaptasi dari sistem Amerika Serikat. Ada pula yang meyakini teknologi tersebut dikembangkan secara tertutup di Israel sendiri. Namun satu hal tak terbantahkan, efektivitasnya. Alat-alat ini mampu mendeteksi anomali dan menandai lokasi terowongan dengan presisi tinggi, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan dengan cara konvensional. Yang lebih mencengangkan lagi adalah keterlibatan teknologi luar angkasa. Dengan bantuan satelit dan sensor canggih, Israel mampu membaca perubahan sangat kecil pada medan magnet bumi. Dari orbit, mereka dapat menangkap tanda-tanda halus di permukaan, tanah yang turun hanya 1 cm, atau gelombang kecil pada kontur wilayah, indikasi keberadaan lorong bawah tanah. Dengan kombinasi teknologi ini, militer Israel mengklaim telah memetakan lebih dari 500 km terowongan milik Hamas. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Bagaimana semua jaringan ini akan dihancurkan di masa depan? Hingga saat ini, jika sebuah kompleks bawah tanah teridentifikasi, pasukan hanya akan masuk jika benar-benar tidak ada pilihan lain. Risiko terlalu besar, ketidakpastian terlalu tinggi. Sebagai gantinya, mereka mengirimkan mesin. Drone dan robot kini mengambil peran yang sebelumnya diisi oleh tentara manusia. Perangkat-perangkat ini merayap dalam kegelapan, masuk ke ruang sempit yang dulu berarti hampir pasti kematian bagi siapapun yang melangkah ke sana. Israel telah mengerahkan berbagai model, mulai dari Iris buatan dalam negeri hingga Micro Tactical Ground Robot yang dirancang di Amerika Serikat. Mesin-mesin kecil ini dilengkapi kamera resolusi tinggi, mampu menuruni tangga curam, berbelok di lorong sempit, dan mengirimkan gambar secara langsung ke permukaan. Apa yang mereka tampilkan terlihat seperti adegan film. Dinding lembab, tangga darurat yang dibangun seadanya, kabel listrik menjuntai dari langit-langit. Perbedaannya hanya satu, yang menyaksikan bukanlah prajurit, melainkan mesin yang bergerak tanpa rasa takut di ruang di mana kegelapan bisa menyembunyikan apa saja. Namun semua itu mungkin baru permulaan. Lompatan terbesar belum sepenuhnya terjadi. Masa depan perang bawah tanah mengarah pada drone bersenjata, bukan hanya untuk mengintai, namun juga untuk menyerang langsung lorong-lorong tersebut. Beredar kabar bahwa prototipe semacam ini sudah diuji, meskipun belum ada pengakuan resmi. Jika benar terwujud, maka konsep tentara akan berubah secara mendasar. Bukan lagi manusia yang mempertaruhkan nyawa di dalam terowongan, melainkan mesin otonom yang dirancang untuk membunuh dalam senyap, jauh di bawah permukaan bumi. Untuk saat ini, semuanya masih diselimuti tanda tanya. Labirin itu masih ada, dan perang di bawah tanah Gaza belum menemukan akhirnya.